tidak hanya menyimpan catatan tentang kejayaan politik semata. Berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, tata kota, hingga kehidupan sosial masyarakat. Kejayaan Kerajaan Majapahit juga diikuti oleh tertibnya peraturan terkait hukum pidana yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat saat itu. Aturan itu bernamaUtta Manawa Dharma Sastra atau yang biasa disebut sebagai Kitab Undang-Undang Agama. Salah satu bukti yang menguatkan bahwa aturan ini berasal dari Kerajaan Majapahit tercantum dalam Kidung Surandaka. Dikisahkan Dembung Sora, seorang menteri dari Kerajaan Majapahit dikenakan hukuman mati karena membunuh Mahisa Anabrang. Asal dusta adalah salah satu dari bagian kitab perundang-undangan saat itu yang mengatur tentang hukuman bagi tindakan pembunuhan. Kitab keseluruhan Kitab Utara Manawa ini terdiri dari 275 pasal yang lebih menitikberatkan kepada perkara-perkara hukum pidana. Selain itu, terdapat beberapa perkara seperti perkawinan, mahar, jual beli, hutang piutang, dan lain-lain. Analisis pasal 6 dan pasal 11. Setiap lapisan masyarakat hingga pejabat sekalipun harus siap dihukum hingga ancaman maksimal hukuman mati jika melakukan sejumlah kejahatan dan pelanggaran. Hal ini salah satunya terekam dalam pasal 6 di bagian kedua tentang asta dusta. Dalam bagian ini, seorang pejabat kerajaan dapat dikenai hukuman mati jika ia terbukti melakukan pencurian atau corah. Bahkan jika pejabat tersebut terbunuh karena perbuatannya, pembunuh itu tidak akan digugat. Pasalnya, pembunuh tersebut dinilai telah memberikan hukuman kepada pejabat yang telah melakukan pencurian. Kasus pencurian oleh pejabat jika dikaitkan dengan kondisi saat ini juga dapat dipahami sebagai korupsi. Artinya, pada era Kerajaan Majapahit tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pejabat yang melakukan kejahatan, terutama mencuri. Hukuman tanpa pandang bulu juga tergambar dalam pasal 11 pada bagian asta dusta. Cendekiawan, guru, hingga kaum lansia tetap dikenakan hukuman mati jika melakukan kesalahan. Bahkan kaum Brahmana yang begitu dihormati sebagai tokoh agama juga tak luput dari ancaman hukuman tersebut. Dalam kitab hukum pidana ini hanya terdapat 4 jenis hukum pidana pokok yang berlaku bagi semua kalangan, yakni hukuman mati, potong bagian tubuh yang bersalah, denda, dan ganti rugi. Selain itu juga terdapat pidana tambahan, yakni tebusan, penyitaan, dan uang pembelian obat. Tak ada pidana penjara dan kurungan sehingga para pelaku kejahatan termasuk para pejabat harus menanggung resiko kejahatan langsung jika melakukan tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran. Analisis pasal 92. Dalam pasal 92, bagian sahasa atau paksaan disebutkan jika tindakan ini dilakukan pada malam hari, maka pelaku akan dikenakan hukuman mati. Sementara jika dilakukan pada siang hari, maka pelaku wajib mengembalikan pohon yang ditebang sebanyak 2 kali lipat. Artinya setiap orang pada masa itu tidak serta-merta dapat menebang pohon sebelum menemukan dan meminta izin secara langsung kepada pemiliknya. Aturan ini menunjukkan kesadaran hukum Majapahit akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Pohon dianggap sumber daya vital yang harus dilindungi dan dari tindakan sewenang-wenang. Larangan menebang pohon tanpa izin mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Sanksi yang berat ini mungkin dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Kewajiban untuk mengganti pohon yang ditebang 2 kali lipat mencerminkan prinsip pemulihan kerugian dalam hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Meskipun pasal 92 berlaku pada masa kerajaan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam konteks hukum lingkungan modern. Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Jadi saya akan lanjutkan analisis pasal 167. Pada pasal 167 dari Kitab Undang-Undang Majapahit atau Utara Manawa mengatur tentang pembatalan tukon atau mahar dalam konteks perkawinan.
Jika seorang gadis rela menerima barang yang dimaksud sebagai tukon atau mahar, kemudian kawin dengan laki-laki lain karena menaruh cinta kepada laki-laki lain, sedangkan orang tua gadis itu tinggal diam bahkan malah mengawinkannya, perbuatan itu disebut mengawinkan gadis larangan. Segala tukon pelamar pertama harus dikembalikan 2 kali lipat. Bapak gadis dikenakan denda 4 laksa oleh raja yang berkuasa. Hal itu disebut amadal tukon, membatalkan tukon. Suami istri yang menikah masing-masing dikenakan denda 4 laksa oleh raja yang berkuasa. Denda yang dikenakan kepada gadis, orang tua gadis dan pasangan yang menikah tanpa memenuhi janji tukon menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian dianggap serius. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menekankan pentingnya integritas dalam hubungan sosial. Meskipun pasal 167 berlaku pada masa kerajaan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dalam konteks hukum modern, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak individu dan pentingnya integritas dalam perjanjian. Dengan demikian, pasal 167 memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Majapahit menghormati perjanjian dan menetapkan sanksi bagi pelanggarannya. Meskipun penerapan hukum tersebut harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya pada masa itu. Baik, kesimpulannya, pada pasal 109 Kitab Uttara Manawa dijelaskan bahwa isi Kitab Perundang-undangan ini didasarkan dari Kitab Perundang-undangan India Manawadramastra dan Putra Dramastra. Misalnya pada pasal 46, 141, 176 dan pasal 234 yang dikatakan berasal dari ajaran Begawan Bragu sebagai sebuah kerajaan yang besar pada abad ke-14.